salam jumpa lagi, masih dalam segmen Inspirasi Kreatif. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Saudara-saudari, kita semua ingin rumah kita selalu terlihat bersih, bebas dari sampah-sampah yang bau dan mengganggu. Kita ingin pekarangan rumah kita ditanami dengan tanaman-tanaman yang subur, hijau, dan asri. Dan bahkan kita ingin juga kalau kita masak, sebagian dari bahan makanan itu bisa kita petik dari pekarangan rumah kita sendiri, tidak perlu membeli. Nah, bagaimana tiga hal ini bisa menjadi satu siklus tata kelola dalam rumah tangga kita, sehingga rumah kita sekaligus bersih, kita bisa bertanam dengan tanaman-tanaman sayuran dan aneka tanaman yang dibutuhkan oleh rumah tangga kita. Kita bisa mengkonsumsi tanaman-tanaman itu, nggak usah harus beli lagi. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Robertus Belarminus Sutarno. Beliau adalah seorang penggerak dalam bidang lingkungan hidup. Beliau itu seorang tokoh yang banyak dikenal, mengolah sampah rumah tangga, sampah organik. Dia juga sudah melalang buana kemana-mana, diundang sebagai pembicara untuk sharing pengalaman beliau di dalam memberdayakan pekarangan rumah tangga dengan aneka tanaman yang semua itu bisa diwujudkan melalui pupuk yang dibuat sendiri dengan Pak Robertus Belarminus Sutarno. Apa kabar, Pak? Salam sehat Bapak selalu. Iya, terima kasih kami sudah boleh berkunjung ke rumah Pak Tarno, dan luar biasa tadi ketika kami masuk tadi, pekarangan begitu sejuk, hijau, seger, dengan aneka macam tanaman ya Pak ya. Betul. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar kiprah dan aktivitas Pak Tarno dalam bidang ini. Pak Tarno, boleh diceritakan kepada kami semua, kepada kita semua, awal mula Pak Tarno berkecimpung dalam gerakan lingkungan hidup itu kapan? Dan apa yang memicu Pak Tarno, yang mendorong Pak Tarno mau bergelut dengan kepedulian lingkungan hidup ini, Pak? Terima kasih. Jadi awalnya kami hanya tergerak bahwa kami tinggal di Jakarta. 2008 kami melihat gang, got itu rata-rata isinya sampah. Nah, kemudian kami coba untuk mengambil, kami coba untuk mengelola. Nah, kemudian pikirannya adalah bagaimana jalan itu menjadi hijau, sampahnya itu menjadi terkelola. Nah, awalnya kami kelola untuk organik. Jadi mengolah sampah organik, kami pisah. Kemudian ternyata sampah organik yang bau itu bisa dikelola menjadi tidak bau. Jadi keprihatinan ini akhirnya kami mencoba untuk istilahnya menularkan belum, tapi terus berlanjut. Kami diminta dari pihak gereja, dari paroki Danau Sunter untuk bergabung di Bosco Green Club, dan akhirnya di situ apa yang kami pikirkan tentang pengolahan sampah organik itu direspon menjadi gerakan di gereja waktu itu. Awal mula Bapak mulai mengolah sampah, mulai memilah-milah sampah, reaksi dari tetangga kiri kanan, dari keluarga bagaimana, Pak? Ya, kalau umumnya sama, bahwa kami dianggap orang yang aneh. Kan sampah itu kan dibuang, Pak. Rata-rata sampah itu dibuang. Dibuangnya di mana? Ya di mana kita punya sampah, di jalan, di got. Jadi awalnya ya memang dianggapnya kok aneh sih, sampah malah dikumpulkan, dipilah-pilah. Nah, ini tanggapan dari masyarakat. Nah, kalau mereka diajak, artinya tetangga diajak untuk mengolah sampah, awalnya juga
pasti bau lah, pasti nimbulkan lalat, pasti nimbulkan nyamuk seperti itu. Tapi kami ya terus berlanjut saja sampai pada akhirnya kami mengolah itu ya tetap berjalan, bahkan masyarakat juga ambil bagian. Nah 2010 kebetulan ada gerakan Kampung Hijau. Nah kami disambut baik di RT, di RW. Akhirnya gerakan yang awalnya pribadi, perorangan, itu ternyata mendapat respon baik dari masyarakat akhirnya. Sampah rumah tangga itu biasanya lama-lama menjadi bau ya Pak ya, kalau misalnya dimasukkan di plastik, kemudian lupa untuk segera menyingkirkan ke tempat sampah, umumnya kan begitu, supaya kelihatan bersih, tidak bau. Nah, bagi Pak Tarno, ini sampah ini, peluang ini bisa dijadikan apa Pak? Sampah-sampah yang domestik, sampah-sampah dapur, sampah rumah tangga ini Pak. Jadi sampah itu kan ada 4 bagian. Sampah organik, media daur ulang, residu, dan limbah B3. Nah, organik itu adalah semua sampah yang mudah busuk. Nah, kalau semua sampah yang mudah busuk ini dipisah, lalu dikelola sendiri, lalu menggunakan teknologi sederhana tepat guna, komposter katakan, itu baunya hilang, tanpa bau, baik sampah padat ataupun sampah cairnya, itu tanpa bau. Nah kemudian sampah media daur ulang, itu sampah-sampah yang masih bisa guna ulang, bisa untuk kreasi seni, bisa untuk menunjang penghijauan. Nah baru yang residu itulah nanti yang kita serahkan ke pemerintah, ke Dinas Lingkungan Hidup, nanti akan dikelola. Nah kemudian sampah organik ini kami kelola menjadi media padat, media tanam, menjadi POC, pupuk organik cair, bisa menjadi bioaktivator, bisa juga ini menjadi pupuk yang terpadu, pupuk yang bisa dipadu dengan beberapa komponen sehingga menjadi pupuk sempurna. Nah, kemudian di rumah kami pakai untuk urban farming. Jadi, kelola sampah secara terpadu berkelanjutan menunjang urban farming untuk ketahanan pangan. Sehingga mengolah sampah itu harus tuntas. Nah, kemudian media daur ulang itu umumnya kan pilah, timbang, jual. Tetapi kami pilah, kreasi daur ulang, baru sisanya timbang, yang lainnya kita jual. Lalu yang media daur ulang ini minimal beli 1, jual 1, bisa beli 10. Artinya nilai ekonomi dari kreasi daur ulang itu sangat-sangat tinggi dengan sentuhan kreativitas dan inovasi. Contohnya Pak bisa diberikan yang tadi beli 1, kemudian bisa dijual untuk beli 20 lagi tadi gimana Pak? Ya sambil contoh pot, galon kami ubah pot. Nah galon itu kami beli 2.500, tapi kami jual 50.000. Artinya kan nilai sampah ini bukan hanya naik, tapi kan berlipat ganda. Kemudian pot ember katakan, ember bekas, itu kita beli 20.000 katakan, kita jual bisa 300.000. Nah, tetapi ini dengan sentuhan kreativitas, dengan perpaduan-perpaduan yang mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu, pemirsa bisa juga belajar caranya. Saudara-saudari, saat ini saya ada di atas atap dari rumah Bapak RB Sutarno. Luar biasa. Anda bisa melihat aneka tanaman ada di sini, ditanam oleh Pak Tarno dan subur-subur sekali ini. Pak Tarno, ini tanaman apa saja yang ditanam di sini, Pak? Ada sekitar 40 spesies, Pak. Ada cabai, ada kangkung di bawah, kemudian ada pare, ada jeruk, ini jeruk buah, kemudian ada bayam, ada kangkung, ada kol, ada melon, ada timun, ada kembang teleng, Pak.
diantaranya itu. Di antaranya ya. Iya. Masih banyak yang lain yang Masih belum banyak disebutkan yang ya. Luar biasa nih Pak Tarno ini. Nah, ini tanaman-tanaman ini bisa tumbuh subur. Ini pupuknya apa nih Pak? Jadi pupuk tanaman ini kami pakai dari air sampah. Air sampah. Jadi pengolahan sampah di rumah itu airnya kami pakai untuk nutrisi, terus padatnya kami pakai untuk media tanam, sehingga kami nggak perlu beli pupuk lagi, Pak. Gitu. Nah, dari air sampah itu 1:25, 1 liter air sampah, 25 liter air biasa, lalu dipakai untuk siram, bisa rutin, bisa periodik. Jadi Pak Tarno ini tidak menggunakan pupuk pabrik, pupuk kimia begitu ya Pak ya? Betul. Cukup dengan pupuk yang Pak Tarno juga Nutrisi sudah Iya. buat sendiri ya? Wah, luar biasa ini sangat menginspirasi ini. Nah, tanaman-tanaman ini Bapak manfaatkan sebagai apa nih Pak? Kalau secara keluarga memang kami pakai untuk ketahanan pangan. Jadi istri kalau mau masak ke atas mau pilih apa. Kemudian kalau lebih dari panen biasanya kami potong, kami bagi untuk tetangga gratis. Tapi kalau nanti ada tamu atau ada pameran, ada workshop, nah ini tanaman-tanaman ini bernilai ekonomi untuk kami jual dengan para yang membutuhkan gitu. Luar biasa. Coba jelaskan Bapak, misalnya Bapak beli tong ini berapa, kemudian setelah dibuat siap untuk ditanamin harganya berapa, kemudian kalau sudah ada medianya berapa, dan kalau sudah ada tanaman cabai yang sangat subur ini jadi berapa nih Pak? Kenaikan harganya Pak? Jadi kalau harga ember ini kan rata-rata 15 sampai 20 ribu Pak. Nah kemudian itu diambil dari rekan-rekan pemulung. Biasanya mereka datang, kami beli 25, 15, 20 tergantung dari kondisinya. Nah kemudian kami modifikasi menjadi pot. Itu kita pakainya pot bioponik. Artinya pot sekaligus tempat sampah. Jadi peralon ini diisi sampah organik. Lalu nanti langsung menjadi pupuk hijau untuk tanamannya. Kalau potnya saja saya jual sekitar menjadi 100 ribuan, Mbak. Tapi kalau sudah ada pohonnya, ini rata-rata antara 250 sampai 300 ribu. Jadi nilai ekonominya ya kami nikmati lah. Tapi kami juga berbagi dengan teman-teman. Kalau mau bikin ya kami berbagi kok. Karena ini pot ini Pak anti kutu putih. Anti kutu putih. Ya, jadi tanaman yang ditanam dengan sistem bioponik ini jarang ditemukan kutu putih. Makanya cabenya kan nggak ada yang keriting. Pak Tarno, kiprah Bapak sebagai penggerak lingkungan hidup itu sekarang sudah sampai ke mana saja Bapak ininya, bergaungnya? Jadi memang tetap Bapak kami berfokus pada diri dan keluarga. Artinya keluarga itu harus lebih dulu menjadi pelaku, menjadi aksi, kelola sampah, pilah sampah, kreasi daur ulang, lalu urban farming. Nah kemudian apa yang kita lakukan itu kita share, kita bagikan kepada rekan-rekan, baik pribadi, komunitas, perusahaan, pemerintah. Nah sehingga kami melakukan kolaborasi aksi dan kami diterima oleh dan dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Jadi kami diminta untuk membantu mengembangkan pengolahan sampah terpadu itu di Provinsi DKI Jakarta. Tapi juga di kecamatan-kecamatan kelurahan bersama dengan Sudin Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Nah kami juga kerjasama dengan komunitas, bisa WKRI, Majelis Taklim, kemudian ke gereja-gereja Kristen. Nah kami sharing tentang gerakan peduli lingkungan untuk bumi rumah bersama yang nyaman.
Nah, kami juga terkolaborasi dengan teman-teman penggiat se-Indonesia, Pak. Jadi ada di Banyuwangi, di Bali, di Medan, di Manado. Nah, kami bisa online mengadakan kegiatan sosialisasi. Nah, dengan gereja kami juga sering dengan rekan-rekan WKRI di Jawa Tengah juga pernah, Dinas Lingkungan Hidup di Jawa Tengah juga pernah, sehingga gerakan ini memang gerakan keluarga, komunitas yang terkolaborasi dengan siapapun dan apalagi dengan Bapak Ibu, rekan-rekan pemirsa yang ingin tertarik untuk bisa kami bagikan apa yang kami punya. Nah, Pak Tarno, Bapak sudah berkiprah dan berkolaborasi dengan macam-macam level pemerintah, mulai dari kecamatan, level provinsi, dan kelompok-kelompok kategorial dengan paroki. Nah, apresiasi apa saja yang sudah dan penghargaan apa saja yang sudah Bapak terima dari lembaga-lembaga atau dari pemerintah atau dari kelompok-kelompok itu, Pak? Ya, terima kasih. Memang kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan pembinaan dari instansi pemerintah. Nah, dari RW kami mendapatkan bimbingan dari Pak Lurah, dari gubernur, sehingga sampai kepada apresiasi Kalpataru Provinsi DKI Jakarta itu tahun 2016. Nah, kemudian kami juga dipandu lagi 2017 kami masuk di nominator Kalpataru Nasional 22 besar, tapi kami kalah. 2019 menjadi duta Kampung Berseri Astra. Nah, kemudian 2020 kami diajukan lagi Kalpataru Nasional dengan level pembina lingkungan. Itu yang kemudian kami diminta dirangkul oleh KLHK Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup untuk tadi apa yang Bapak punya bagikan kepada baik itu lembaga pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan yang ada. Setelah Pak Tarno sekian lama berkecimpung dalam gerakan lingkungan hidup itu, lalu sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, makna apa yang bisa Bapak petik sebagai orang yang beriman dan cara Bapak mengimani agama Kristiani ini, Pak? Ya, jadi kami lahir dari pembinaan gereja, Pak. Kebetulan dari paroki kami dibina untuk menekuni lingkungan ini. Jadi kami bersyukur bisa menyebarkan tentang bagaimana istilahnya gerakan gereja itu kan lebih dulu untuk melakukan kepedulian lingkungan. Dari 2006, 2008 itu sudah gerakan lingkungan hidup, sampai 2015 ada Laudato Si Aksi. Nah, itu juga menjadi pemicu untuk semangat, Pak. Nah, artinya di situ kami merasa bahwa dengan peduli lingkungan, kami 2015 mengundurkan diri menjadi guru untuk sungguh-sungguh menekuni lingkungan ini harus mendapatkan perhatian secara khusus. Nah, lalu dengan mengolah sampah ini kami menjadi sabar, Pak. Artinya sabar itu tetangga buang sampah kita bisa menerima. Dengan mengolah sampah dengan tetangga kita menjadi ada silaturahmi. Oh, kita bisa bicara tentang lingkungan bersih. Oh, kita bisa membangun RW ini menjadi proklaim nasional. Itu karena kita terbuka untuk tidak mudah marah. Lalu yang diperoleh berikutnya, kalau kita mengolah sampah, itu kita menjadi damai. Juga kita peduli pada, kalau di gereja kan dikatakan peduli pada sesama yang lemah, tersingkir, tak berdaya. Nah, kami sampai kepada belatung harus tidak boleh dibunuh. Ada ulat di tanaman jangan dibunuh. Artinya mereka kan hanya minta kan hanya makan.
Nah, kalau ini diterapkan untuk sesama, itu kan luar biasa bahwa memberi artinya dengan ikhlas. Artinya kita ditemukan teknik-teknik bagaimana mengatasi hama itu dengan tidak membunuh. Itu diantaranya. Nah, kemudian kami merasakan dengan mengolah sampah itu bisa menjadi semakin beriman. Kalau sampah saja bisa menjadi daya hidup, kalau sampah saja bisa menjadikan sejahtera, artinya yang membuat sejahtera sebenarnya bukan sampahnya, tapi berkat dari Tuhan lewat alam yang kita sungguh-sungguh syukuri menjadi sebuah sarana hidup seperti ini. Lalu kami juga merasa mengolah sampah itu harus dengan hati, harus dengan kerendahan hati, juga harus penuh kasih. Penuh kasih itu bisa diwujudkan lewat sesama, tetapi kami lewat alam dulu. Oh, tanamannya kurang air, perlu kita siram. Oh, tanamannya tidak subur, perlu kita pupuk. Nah, kalau ini juga diwujudkan kepada sesama tetangga kanan kiri, oh mereka perlu sayur, kita kasih. Oh, mereka perlu penghiburan, kita dekati. Sehingga semakin beriman itu dengan rasa sungguh-sungguh kita bisa belajar dari alam untuk mencintai, untuk menghargai sesama dari pengalaman itu sendiri. Nah, akhirnya juga kami bisa diterima baik oleh majelis taklim, oleh dewan masjid, oleh perusahaan yang mungkin berbeda berbeda pandangan, tetapi kita punya misi visi yang sama, yaitu merawat bumi rumah bersama untuk lestari. Itu diantaranya. Luar biasa, Bapak. Nah, Bapak, ini pertanyaan terakhir. Pesan dan juga harapan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat, siapapun mereka, baik umat Katolik maupun masyarakat pada umumnya, Bapak, terkait dengan kepedulian lingkungan hidup seperti yang Bapak sudah lakukan? Ya, Bapak, Ibu, dan pemirsa semuanya, kita merasakan bumi ini sekarang menjadi panas, panen gagal, ekstrem cuacanya. Ini menjadikan mudah mencari alasan untuk berbagai hal yang sifatnya kami gagal karena cuaca, kami tidak panen karena cuaca. Dan cuaca ini tentunya menjadi perhatian kita semua untuk yuk kita ambil bagian, kita ambil aksi nyata, apapun itu, mungkin melalui sampah, mulai melalui urban farming, mungkin melalui kepedulian, mulai merawat, menciptakan lingkungan sendiri. Yang penting kita mulai aksi nyata untuk mewujudkan bahwa bumi ini semakin hari mendapatkan aura positif, semakin hari mendapatkan aksi positif, sehingga paling tidak di alam yang kondisinya seperti ini kita masih bisa merasakan bahwa Tuhan masih mengasihi kita melalui kemurahan alam yang kita perbuat itu sendiri. Saudara-saudari, pemaknaan yang telah disampaikan oleh Bapak Tarno tadi sungguh luar biasa dan bagi saya sangat menyentuh, bahwa dengan beliau peduli dengan lingkungan hidup, mulai dengan mengolah sampah, bertanam di pekarangan rumah dan sebagainya, ternyata itu semua menjadi cara beliau menghayati imannya. Iman menjadi hidup, boleh mencintai alam dan sesama. Dan pesan-pesan dan harapan Pak Tarno tadi mengakhiri perjumpaan kita di dalam segmen ini. Pak Tarno, kami mengucapkan terima kasih, boleh berkunjung, boleh mendapatkan banyak pengetahuan, dan Pak Tarno boleh sharing pengalaman kepada kami semua. Semoga Pak Tarno selalu sehat dan keluarga serta seluruh karya-karya Pak Tarno diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatian Anda dan nantikan segmen inspirasi kreatif berikutnya.